hati dibias TV. Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa minum dulu aja, nanti kalau haus. Nggak Iya, nggak apa-apa. Tapi yang pastinya hari ini kenapa kok pada lemes sih? Banyak ujian dalam hidup ya. Iya, ujian hidup tidak berakhir seperti ujian sekolah. Wow, ujian sekolahnya cuma 1 minggu ya. Iya. Lunasnya 3 hari ya. Iya, kalau nggak remedi ya. Remedi. Saya dulu hair. Kelihatan kan yang lebih tua mana ya. Tapi emang nih pemirsa, kalau kita tiap hari pastinya ada sekali aja cobaan ya kan. Semua sudah direncanakan tapi tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi membuat perencanaan kita biar berantakan. Berantakan gitu ya. Kadang-kadang orang kalau lagi lagi susah tuh, ya ini saya lagi diuji sama Allah gitu. Ini emang gimana sih Ustadz cara kita menyikapi fenomena kehidupan, baik itu yang kita pas lagi diuntungkan atau kita lagi dirugikan. Itu sering kali ya kalau kesannya kalau lagi susah tuh sedang diuji. Tapi kalau lagi enak tuh nggak dibilang diuji, tapi lagi dapat barokah, lagi berkah gitu. Itu gimana sih Ustadz menyikapinya yang benar? Alhamdulillah. Jadi memang semuanya harus kita sikapi dengan bijaksana ya. Apapun itu yang diberikan kepada Allah sesungguhnya itu harus disikapi dengan cara ridho. Cara ridho. Kadang-kadang seperti yang dibilang Mas Ruli, ketika dikasih keberkahan, dikasih kesenangan itu dianggap keberkahan, kenikmatan. Padahal semuanya adalah ujian sebenarnya. Sebenarnya ujian. Allah ini memang menguji hambanya itu karena cinta. Karena cinta kepada hambanya. Bayangkan, ketika hamba itu baik, itu tetap diuji. Dan ketika hamba itu lagi terpuruk, Allah masih mencintai. Dengan ujian itu maka hamba itu diingatkan oleh Allah. Jangan sampai kamu terjerumus dalam kedua kalinya. Seperti itu. Jadi hendaknya kita itu ketika kita mendapat ujian, hendaknya kita bangga di situ, senang. Karena di situ bentuk kecintaan Allah terhadap kita. Tapi nih Ustadz, seringkali kalau kita diujinya yang enak-enak, ini bersyukurnya tuh lebih mudah nih kayaknya ya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat rezeki misalnya naik pangkat, atau dapat pekerjaan yang lebih baik, atau dapat jodoh misalnya ya kan, dapat anak atau yang macam-macam, itu lebih mudah bersyukurnya. Tapi kalau aduh kena musibah yang misalnya kecelakaan, yang sakit, nah itu gimana dong harusnya kita menyikapinya biar tetap bisa happy? Oh iya. Apapun kondisi ujiannya. Apapun kondisi ujiannya. Justru kalau kita itu mendapatkan kenikmatan Mas Ruli, itu kita itu sulit untuk ridhonya. Maksudnya? Justru kita mudah bersyukur tapi sulit untuk meridhoinya. Artinya seperti ini. Terkadang kita itu lebih sulit kena terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kenikmatan itu kita menjadi lalai. Syukurnya mudah, cuma lalainya ini loh kita tidak ridho. Contohnya seperti ini. Ketika kita diberi kenikmatan suatu rezeki yang banyak ya, yang banyak itu rezeki berupa harta dan lain sebagainya. Tatkala itu sudah kita dapatkan, kita mudah bersyukur. Tapi kita itu lalai. Digunakan untuk apa harta ini? Oh iya. Ini yang paling sulit. Daripada kita mendapat ujian yang memang benar-benar yang bersifat kesulitan. Kesulitan. Gitu ya? Karena dengan kesulitan itu kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oh iya juga, benar juga ya. Jadi karena enak kita lalai. Lalai, makanya itu. Malah bersyukurnya itu cuma di omongan aja, tapi tidak bertanggung jawab terhadap nikmat tadi ya. Iya, kayak Debbie itu. Nah, kok kenapa jadi Debbie yang kena? Kalau Debbie kan bilangnya kangen-kangen, cuma kangennya hanya di bibir saja. Waduh, udah tahu saya bibir. Ya, satu bisa kita lihat ya tayangan video yang satu ini. Okay. Janganlah hidup seperti lalat yang selalu sibuk melihat keburukan, tapi hiduplah seperti lebah yang senantiasa melihat dari sisi keindahan. Nah ini,
suka ngentup ya. Lebah loh. Lebah ngentup. Bahasa dari mana itu Mas? Itu bahasa Mas? Jerman. Bahasa Jerman. Jerman, Oh, ngentup. iya. Ngentupen nah. Belanda kali ya. Iya, ngentupen namanya ya. Memang. Iya, memang pernah saya lihat Mas Ruli di Belanda itu ya. Oh, di Belanda? Iya. Oh, saya aja nggak pernah ke Belanda loh, Ustaz. Sing nyurung gledekan itu siapa? Geledekan itu bahasa mana ya, Ustaz? Iya. Sama-sama nggak tahu bahasa Iya, Belandanya. iya, Emang. iya, Iya, iya. betul-betul. Gimana nih Ustaz Tadi ya? menanggapi apa? Iya, memang Statement. tadi statement tadi ya, itu memang sebenarnya adalah bagaimana kita menanggapi yang namanya apa itu sebuah permasalahan ya. Kadang-kadang itu sebenarnya adalah kebahagiaan itu terletak bukan hanya berbentuk fisik, tapi kebahagiaan itu terletak pada yang namanya keindahan pikiran dan hati. Oh gitu. Contohnya seperti ini Mas Ruli, ketika kita ada wanita hamil ya, di sini ada yang pernah hamil Mas Ruli atau? Oh, saya terlihat hamil aja. Kalau itu yang hamil beneran. iya. Nah, yang sana, yang sana. Ya, Yang sana, yang sana ya. Kayak Mbak Tantri kan sudah pernah hamil ya. Dan sekarang lagi hamil Ustaz. Sedang hamil. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah penting loh dibahas. Lanjut. Lo kabar bahagia. Kabar bahagia. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga nanti nular ya ke Ya, ke istri saya, Oh, saya. iya. Dan Debbie ya. Debbie nggak mau. Harus ada prosesnya Oh, dulu, dulu. Mas. Oh, iya. Harus halal dulu baru didoakan seperti itu. Kalau sekarang jangan. Jangan ya, ya benar Nah, Ustaz. Kayak wanita hamil. Dia itu hamil kalau ditanya hamil itu capek nggak sih? Pasti capek ya. Yang namanya ketika bulan demi bulan perutnya tambah lebih besar sehingga bobotnya tambah berat, kaki bengkak. Loh, tahu banget ya Ustaz ya. Iya, memang sering mengamati seperti itu. Oh. Kalau ditanya memang capek. Nah, dari situ, sisi itu. Tapi kalau ditanya, bahagia nggak kalau hamil? Pasti bahagia. Semua orang bahagia ketika hamil. Ya. Saya baik, nggak apa-apa Ustaz ya. Kalau memang hamil itu adalah sebuah kesakitan atau sebuah kecapean, tapi mengapa wanita itu ingin hamil lagi? Oh, iya. Seperti itu. Jadi di sini ada sisi yang lain yang harus kita pandang. Di mana sisi yang harus kita pandang? Sisi yang buruknya atau sisi yang baiknya? Sesungguhnya iya. kita harus menilai pada alternatif sisi baiknya. Berat- Apapun itu harus apa itu? Husnuzon, husnuzon. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Kamu taala. husnuzon nggak Tantri dengan kehamilanmu ini? Kayaknya happy banget nih ketawa-ketawamu ini. Tadi ada apa ya itu apa? Kenapa kamu Tantri? Oh lagi happy ya udah menerima kabar Tapi memang kamu. capek bener Pak Ustadz. Gak cuma habis setelah melahirkan juga capek Pak Iya. Ustadz ya. Tapi memang karena begitu udah melahirkan, lihat anaknya itu benar-benar kebahagiaan yang luar biasa. Jadi ya jadi lagi deh Pak Ustadz. Nah, ya makanya itu. Ini gara-gara happy Ngomongnya lihat anaknya apa tapi gara-gara ya, happy lihat bapaknya nih kira-kira nih? semuanya. Semuanya, oh tahu banget sih Ustaz. Iya kan di kitab Qur'anul kan seperti itu. Oh iya. Ya sekali-sekali lah jangan baca aja, praktek. Insya Allah nanti. Insya Allah. Guya Mas John. Iya, Ustaz udah siap loh, udah ngerti ketika seorang wanita hamil disikapi bagaimana. Teorinya itu saya menguasai. Nah, yang kurang menguasai. Ya mungkin prakteknya. Oh iya, semoga ya. Mudah-mudahan teman-teman habis ini ya. Alhamdulillah Nih. John semuanya. Oh iya, saya mau ingatin buat pemirsa di rumah, selain Anda bisa bertanya lewat telepon ya di 031-738-0885, juga bisa kirim email Ustadz. Loh, sekarang bisa kirim Bisa. email. Iya, email. Oh, email. Itu gigi nanti, email Oh, gigi ya. gigi ya. Kirim emailnya kemana Ustadz? Di mana? Nah, ini Nah. redaksi.biostv@gmail.com. Gini ya, Di sini ya. redaksi.biostv ya. Itu berupa video ya. Boleh video, jadi sambil selfie sambil nanya. Oh, gitu boleh ya. Ustadz tanya dong, ting gitu. Ada passwordnya gitu ya. Ada ting ya gitu ya. Oke. Boleh. Boleh. Tapi kalau bisa mau telepon sekarang juga boleh ya. 31-738-0885. Ini buat dari teman-teman Tarkustik ada yang mau nanya nggak nih? Udah diskusi kelompok nih kayaknya nih. Ya. Tanya yang Pak drummer ini. Kayaknya Oh, lagi iya. karyawan beneran kayaknya. Iya. Pak Ijal nggak ada ya? Nggak ada. Ada Ijul ini sekarang ya gantinya ya. Ada pertanyaan dari Tarkustik? Iya, enggak begini Pak Ustadz. Emang kalau misalnya saya mendengar gitu apa yang sudah dikatakan Ustadz, kadang-kadang prakteknya susah. Gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kalau memang kita menerima cobaan, kita malah apa ya istilahnya bahwa kita menganggap Allah itu tidak sayang gitu. Nah, gimana sih sebenarnya
menyikapinya agar kita benar-benar ikhlas apapun yang diberikan begitu Pak Ustadz? Wah, pertanyaannya sungguh mengena sekali ya. Mengena kemana ini? Mengena ke Pak Ustadz kan pastinya, bukan ke saya kan, nanya ke Ustadz, mengena Iya ke Ustadz. betul. Karena memang seperti ini, setiap permasalahan itu dalam surah Ali Imran ya, ayat 140 itu ada kutipannya bahwasannya itu gini, waktu dan hari itu. Hari itu yang dimaksud hari ini adalah keburukan, kesuksesan dan keburukan. Oke. Itu kami gilir sama Allah. Kami gilir di antara manusia. Maksudnya seperti apa? Jadi manusia ini semuanya tidak ada yang abadi. Kebahagiaannya tidak abadi, terus kesengsaraannya pun juga tidak abadi. Semuanya bergilir. Jadi ketika dikasih kebahagiaan, itu tolong disadari, semuanya adalah titipan. Dan ketika dikasih kesedihan, ingatlah, percayalah bahwa semuanya itu pasti berlalu. Kayak lagu ya, badai pasti berlalu ya. Iya, pasti. Dan semuanya itu harus diyakini. Karena itu memang ayat Allah Subhanahu wa taala, pasti itu. Pasti terjadi gitu ya, bergilirnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam kesulitan, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Baik. Akhirnya lebih mudah lagi buat kita kalau kita akan menyaksikan tayangan satu ini pemirsa. Insya Allah saya sanggup menanggung beban hidup ini. Ustadz kok ngomongnya ini ya, dari hati banget ya. Insya Allah saya sanggup. Kayaknya beban banget. Emang bebannya apa ini Ustadz? Iya, tadi nih sebenarnya bebannya. Tadi ini ada apa tadi? Enggak di kampus. Oh di kampus apa? Ya itu dibaca dulu Mas. Oh ya Allah tidak membahas seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat ya. Jadi memang Allah memberikan ujian apapun itu pasti sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut. Tidak melebihi kapasitas kesanggupan orang tersebut. Nah terus gini Ustadz, kan kita ngomong soal kesanggupan nih. Berarti kalau gitu kita gimana nih seharusnya bersikap? Maksudnya kalau gitu mending aku tak gak usah gitu-gitu wes. Cek cobaannya gak abot. Gitu. Nah iya kan? Apa harus seperti itu menyikapinya Ustaz? Bukan seperti itu. Oh gimana dong Ustaz? Kalau seperti itu sudah menyalahi Al-Quran juga. Oh terus gimana dong seharusnya? Karena dalam Al-Quran itu kita harus optimis. Tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut ikhtiar yang kuat. Ikhtiar yang sesuai dengan kemampuan kita. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya, jadi di situ kita harus memaksimalkan ikhtiar kita. Apabila ikhtiar kita itu tidak tercapai, itu kita sudah melakukan ikhtiar kewajiban kita. Masalah ketentuan hasil itu di tangan Allah. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah. Oh gitu. Jadi ikhtiar ini sebagai wujud perintah Allah. Tapi masalah pengharapan hasil itu kita jangan berharap sesuai dengan ikhtiar kita. Tapi kita tanggungkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya lillahi ta'ala itu tadi ya. Lillahi ta'ala apapun ikhtiar kita. Oke. Ini kayaknya Ustadz kalau kasih penjelasan nih sederhana tapi mengenai. Alhamdulillah. Gitu dah. Iya, enak nih Ustadz. Tapi lebih enak lagi pemirsa kalau kita lihat yang satu ini pemirsa. Iya. Pasti Mas John ini ya. Ustadz, tanya dong gimana sih cara menghadapi cobaan kalau pasangan kita diambil orang lain? Terima kasih Ustadz. Cobaan kalau pasangan kita kenapa tadi? Dia ambil orang lain. Situ pede amat pasangannya. Iya, tentu dia itu suka kamu. Iya. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa nih, memang gimana? Pasangannya memang sesuai cerita itu. Kayaknya memang ini banyak seperti kejadian zaman seperti sekarang ini. nih ya. Kasihnya pacar atau apapun itu direbut sama orang lain. Nah, iya. Sebenarnya itu kalau mungkin saya simpulkan bukan cobaan. Tapi itu pengingat. Pengingat Allah. Soalnya kalau pacar ini kan masih belum halal. Oh iya. Jadi memang diingatkan oleh Allah. Wis direbut ya, berarti ini artinya Allah sayang kepada mbak tersebut. Dijauhkan dari yang namanya perbuatan yang tidak halal. Iya. Diingatkan. Wis direbut wong ae. Diingatkan dan diselamatkan ya. Diselamatkan. Jadi kita harus positive thinking. Allah tidak akan membenci kita. Seburuk-buruk apapun kita. Bahkan kita meskipun sudah membunuh 1000 orang. Allah masih sayang.
Allah masih mengingatkan kita bahwasannya pintu taubat masih terbuka dan Allah tetap memberikan rahmat kepada kita. Baik. Nah, kalau tadi sudah ada pertanyaan dari video kiriman pemirsa di rumah, kita Namanya siapa tadi? tadi gak ada namanya masalahnya Ustaz. Iya. Langsung video nyepluk ngono kan. Nah, yang pasti kalau buat Anda yang masih di rumah, pengen tanya-tanya juga boleh di 031 738 985 berkaitan dengan tema hari ini, bagaimana kiat kita untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini, tetap di Cakrawala Malam.